Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai sejarah kebudayaan Islam. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Dandi Septiaji, NPM 35. Saya Zila Pengen Konalia dengan NPM 22. Saya Regita Alnasrapila dengan NPM 10. Saya Aida Mufriani dengan NPM 47. Yang pertama ada definisi kebudayaan Islam. Konsep kebudayaan menurut Islam adalah segenap pemikiran maupun tindakan atau tingkah laku, pola-pola, keyakinan, dan semua produk yang diturunkan dari generasi ke generasi. Kebudayaan umat Muslim wajib berdasarkan antara kebutuhan duniawi atau materi dan akhirat atau ukhrawi, serta bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dengan tata cara seperti meletakkan akidah, akhlak, dan ilmu sebagai dasar yang sifatnya terbuka, toleransi, universal, dan mampu mengikuti zaman. Kemudian ada sejarah intelektual umat Islam. Sejarah intelektual agama Islam bermula dengan diturunkannya wahyu pertama kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah intelektual Islam, ilmu pengetahuan sangatlah diagungkan. Terbukti sebagaimana Rasulullah SAW ketika saat perang Badar membuat keputusan, yaitu tawan kaum dan musyrikin dapat membebaskan diri dengan cara mengajar anak-anak muslimin belajar membaca dan menulis. Bahkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman Islam membuat kata-kata tuntunan. Observasi dan ilmu, kata ilmu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 780 kali. Konsep long life education atau belajar sepanjang hidup sudah dikenal pada masa kelahiran Islam. Ini terbukti bahwa persoalan keilmuan dapat tempat dalam kitab suci dan sabda Nabi. Implikasinya menjadikan dan menunjukkan kecintaannya pada ilmu dengan cara menyebarluaskan ilmu tersebut kepada masyarakat. Yang selanjutnya ada periodisasi sejarah kebudayaan Islam menurut Harun. Yang pertama ada periode klasik 650 sampai 150 Masehi. Merupakan masa kejayaan Islam yang dibagi menjadi dua fase, yaitu fase pertama, fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan, yaitu 650 sampai 1000 Masehi. Nah, di sini Islam meluas ke Eropa atau Spanyol, Amerika Utara, Persia, dan India. Ilmu pengetahuan dan seni arsitektur berkembang pesat, terutama di Cordoba dan Granada. Di sini juga muncul ulama besar di bidang fikih, teologi, dan linguistik. Yang kedua ada fase disintegrasi, yaitu 1000 sampai 1250 Masehi. Di sini munculnya perpecahan politik antar wilayah Islam. Baghdad dihancurkan oleh Hulagu Khan 1258 Masehi, menandai keruntuhan kekhalifan dan Abbasiyah secara politik. Yang kedua ada periode pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, merupakan masa kemunduran Islam terbagi dua fase, yaitu fase kemunduran 1250 sampai 1500 Masehi. Perhatian terhadap ilmu menurun, dunia Islam terbagi menjadi wilayah Arab dan Persia. Yang kedua ada fase 3 kerajaan 1500 sampai 1800 Masehi. Kemajuan politik muncul melalui Kesultanan Utsmani, Safavidi, dan Mughal. Namun kekuatan militer dan politik melemah akibat tekanan dari dalam dan luar, termasuk serangan barat. Bahasa Turki dan Urdu mulai berkembang, sementara bahasa Arab melemah sebagai bahasa pemersatu. Yang ketiga ada fase modern 1800 Masehi sampai sekarang. Masa kebangkitan umat Islam yang diawali oleh kesadaran akan ketertinggian dari Barat, terutama setelah ekspedisi Napoleon ke Mesir. Kontak dengan Barat memunculkan gerakan pembaruan atau modernisasi di bidang politik, sosial, dan agama. Yang pertama ada kebangkitan awal 1800 sampai 1967. Fokus pada reformasi internal dan kesadaran akan perlunya pembaruan. Yang kedua ada kebangkitan kedua 1967 sampai sekarang. Dimulai setelah kekalahan Arab oleh Israel yang mendorong pemikiran filosofis dan ideologis baru dalam Islam. Tokoh-tokoh penting muncul dari berbagai wilayah, termasuk Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, hingga Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Hasyim Asy'ari di Indonesia.
Yang berikutnya, nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Nilai Islam memiliki pengaruh besar dalam budaya Indonesia. Ada beberapa aspek nilai Islam yang terlihat dalam budaya Indonesia meliputi yang pertama, ketulusan hati dan kejujuran. Kedua, kesederhanaan dan keramahan. Ketiga, toleransi dan keberagaman. Keempat, kebajikan dan kepedulian sosial. Kelima, kepantasan dan kesopanan. Keenam, kebersamaan dan gotong royong. Dan yang terakhir ada keadilan dan persaudaraan. Nilai-nilai Islam ini tidak hanya membentuk karakter masyarakat Indonesia, tetapi juga menciptakan masyarakat yang harmonis dan saling menghormati. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia dapat menjadikan contoh bagi negara lain dalam mempromosikan toleransi, keramahan, dan keberagaman. Yang terakhir ada kesimpulan dari sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam merupakan perjalanan panjang yang menampilkan integrasi nilai-nilai ajaran Islam dengan berbagai bentuk lokal di berbagai wilayah, termasuknya di Nusantara ini. Kebudayaan Islam adalah hasil cipta, karya, dan rasa manusia yang bernafaskan wahyu ilahi dan sumpah Rasulullah, sehingga menjadi cerminan nilai-nilai agama Islam dalam berbagai aspek kehidupan seperti seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan sosial. Dengan demikian, sejarah kebudayaan Islam tidak hanya menunjukkan kekayaan peradaban umat Islam, tetapi juga menegaskan penting menjaga dan mengembangkan nilai-nilai Islam dalam kebudayaan agar tetap relevan dan membawa manfaat bagi kehidupan umat dan masyarakat yang luas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.